menutup kemungkinan nanti juga terkait ini, dan bahkan ada sarjana teknik ya, mata kuliah yang apa itu ditugaskan kepada kami, kebetulan kami bertiga, Prof Budi itu terkait processing ya, terkait engineering, kemudian Pak Ida Bagus terkait processing tapi tetap terkait dengan mungkin sifat apa ya, fisiologi, kimia begitu ya, perubahan-perubahan yang terjadi selama bahan itu dipanen ya hingga proses begitu. Nah, untuk saya ini bagiannya adalah di manajemen quality ya, manajemen mutu, di manajemen mutu, sehingga saya kira materi saya ini bisa dipakai di segala apa ya, di segala bidang begitu ya, karena kalau kita berhubungan dengan produksi ya, baik itu manufacturing, memproduksi barang ataupun jasa begitu, itu pasti mutu itu menjadi sesuatu yang apa ya, yang menjadi nomor satu begitu ya. Bahkan seandainya kita memproduksi sesuatu kemudian itu tidak mengikuti kaidah mutu, maka apa itu produk-produk tersebut akan di recycle atau di rework, bahkan di retur ya, atau bahkan di apa ya, dimusnahkan begitu ya, sehingga alangkah apa ya, pentingnya ya terkait quality ini. Nah, terkait quality ini nanti saya akan menyampaikan overview ya, cakupan materi kita. Jadi saya nanti akan memberikan hanya satu kali pertemuan, tetapi selanjutnya ini kebetulan ada ber-11 orang ya, kita akan apa ya, menyimak atau memberikan kesempatan ya kepada bapak-bapak untuk menyampaikan bagaimana seluk-beluk apa itu pencapaian ya, pencapaian mutu ya, baik itu mungkin di produksi maupun di apa itu di manajerial yang lain ya. Kalau di SP itu mungkin di produksi TBS-nya ya, artinya di lahan sampai menghasilkan TBS, kemudian kalau di mill itu mulai TBS sampai CPO ataupun kernel ataupun PKO, kemudian kalau dari ekonomi mungkin apakah terkait finance atau HR ya, HRD ataupun bidang yang lain, monggo nanti bisa dicermati ke masing-masing. Kemudian kalau nah ini nanti saya juga ingin tahu ini Pak Senop ini sarjana kehutanan ini di bagian apa Pak? Halo Pak Senop. Di kerjaan di perkebunan kelapa sawit, Oke, Bu. di Lentesennya ya. Iya, Oke. ya. Kalau Pak Lamjonar. Halo Bu. Iya, halo Pak. Tapi di bidang sawit, Bu. Enggak tidak di kehutanan. Di bagian apanya Pak? Di departemen Di apa? departemen orang support, Bu. Agronomi. Oh ya. Cuma Di enggak agronomi juga Pak? tidak di HTI, Bu, tidak di bagian kehutanan. Iya, ya. Oke. Kalau Pak Lamjonar tadi di Ekonomi bangunan. di ekonominya ya Pak ya. Kalau Pak Ihsano di mill atau di mana Pak? Perkebunan juga ya. Agronomi. Ini berarti Pak Erlin ini juga di perkebunannya juga? Iya Bu, Kak Yadi? Iya. Kak Yadi juga. Oke, rata-rata berarti di perkebunannya ya, tidak di produksi di mill ya Pak ya. Ini berarti rata-rata di perkebunan sehingga Semua di perkebunannya, Bu. Oke, ya, berarti kan istilahnya apa ya, tujuan akhirnya adalah memproduksi TBS yang terbaik ya untuk nanti diolah menjadi CPO gitu ya Pak ya. Jadi ini keanekaragamannya tidak terlalu tinggi ya, sehingga nanti monggo ya, kebetulan ini kalau saya lihat semua dari BGA ya Pak ya. Iya, Bu. Tapi beda afdeling, beda kebun atau beda mana Pak ini? Beda wilayah atau satu wilayah? Beda-beda ya, oke. Sehingga nanti tinjauannya pun juga akan berbeda. Nah, untuk
mempermudah apa ya, mungkin nanti tugas apa yang akan Bapak sampaikan ya untuk presentasi. Hari ini akan saya sampaikan ya materi ya, tidak banyak, cukup satu pertemuan saja dari saya, sehingga nanti monggo ketua kelasnya siapa Pak ini Pak? Halo? Pak Yokananda, Bu. Pak Yokananda. Oke, Pak Yokananda. Yokananda, Bu. Oke, siap. Saya tulis ya Pak Ketua. Siap. Ya. Sehingga nanti setelah kita selesai presentasi saya, ya nanti monggo Pak Yokananda untuk mengkoordinir teman-teman per 11 ini nanti akan mengambil topik apa, kemudian supaya nanti tidak overlap. Seandainya overlap itu karena perbedaan lokasi, tetapi jangan sampai persis gitu ya. Sehingga nanti ada kekhasan tersendiri dari masing-masing presenter begitu. Oke, boleh saya share ya Pak ya, mulai kuliah saya. Oke. Apakah sudah bisa dilihat Pak? Sudah Bu, udah bisa kebaca. Sebentar ini saya besarkannya biar Tidak. Manajemen teknologi. Soalnya kadang-kadang kalau Google Meet itu kalau slideshow itu kadang apa itu nggak jalan itu loh. Nah, oke ya Pak ya, bisa dilihat ya Pak ya. Jadi mata kuliah kita sama ya, manajemen teknologi pengolahan hasil pertanian. Nah, terkait teknologi pengolahan hasil perkebunan atau ya di bidangnya ya, kalau dalam hal ini adalah perkebunan, dan kebetulan Bapak di sawit semua, sehingga nanti kita fokus ke sawit ya, meskipun nanti yang saya berikan adalah general begitu. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya apa itu produksi ya, itu tidak bisa kita abaikan ya kualitas itu, baik kualitas dari hasil yang diproduksi maupun bagaimana kita dalam suatu organisasi menerapkan mutu begitu. Karena kalau kita sudah menjalankannya, maka pihak eksternal maupun internal kita ya yang sebagai konsumen ini nanti akan merasa puas ya, ujung-ujungnya nanti pasti akan memiliki benefit yang luar biasa untuk perkembangan perusahaan kita. Oke, baik. Nah, cakupan materi kita ini nanti tidak akan semua saya berikan ya Pak, sehingga saya nanti akan masuk ya ke scope yang lebih umum begitu. Nah, cakupan materi yang pertama pasti manajemen mutu dalam industri perkebunan, kemudian sanitasi ya, sanitasi ini ada SSOP ya, sanitation apa ya ini, operation prosedur ya, jadi nanti ada beberapa prinsip sanitasi, itu apakah nanti ada hubungannya dengan perkebunan ya, saya kira mungkin tidak terlalu, tetapi saya kira kalau nanti dihubungkan ya, dihubung-hubungkan ini bagaimana memproduksi TBS yang baik ya, terkait kontaminasi dan sebagainya, tapi saya kira akan lebih relevan kalau ini SSOP ini adalah di pengolahan hasil perkebunannya sendiri, baik itu di pengolahan CPO maupun di pengolahan minyak gorengnya. Sama dengan cara berproduksi yang baik atau GMP, kemudian keamanan pangan ini juga banyak ke arah teknologi pengolahan hasil ya. Kemudian regulasi, ya ini kalau ISO saya kira bisa lebih general ya, halal ini terkait produk juga. Kemudian PRT, MD, dan SNI, kemudian pengelolaan limbah dan pemanfaatan hasil samping. Nah, nanti dari sini ya bisa ditarik secara general mana nanti yang akan diambil, tidak harus materi ini ya, karena sebenarnya kalau kita mempelajari materi ini, asal kita search ya, apa sih tentang SSOP, akuntan GMP, saya kira Bapak-Bapak bisa memahaminya gitu. Oke, dari cakupan materi ini mungkin kalau saya gambarkan ya di dalam satu lembar slide ini ya. Jadi terkait manajemen teknologi pengolahan, sekali lagi terkait manajemen pasti ada
suatu perencanaan ya, plan, kemudian bagaimana kita menjalankan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian kita mengkoreksi atau mengecek apa yang sudah kita kerjakan, kemudian kita action ya, apa yang menjadi kekurangannya, kemudian kita rencanakan lagi, demikian seterusnya. Ini adalah siklus manajemen. Saya kira ini Bapak-Bapak sudah semua akrab ya dengan ini, karena kan saya kira Bapak-Bapak sudah malang melintang atau sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan, sehingga tidak menjadi sesuatu yang yang awam lah ya. Nah, terkait manajemen teknologi pengolahan, pasti kita memiliki yang disebut raw material atau input ya, input, dimana kalau kita bicara tentang pengolahan ya, misalnya kita produksi CPO, nah nanti monggo bisa pengolahan itu bisa ditarik ke belakang ya. Saya akan memproduksi TBS gitu kan ya. Nah, dalam memproduksi TBS pasti ada raw material, misalnya tentang benihnya, tentang pupuknya dan sebagainya, sehingga bisa di raw material ini nanti dimodifikasi begitu ya. Kalau saya bicara tentang teknologi pengolahan dari TBS ke CPO ya, di sini pasti ada good agriculture practice ya. Jadi ada bagaimana sih berproduksi raw material yang baik. Nah, bisa jadi nanti ini sebagai outputnya yang nanti Bapak-Bapak akan pelajari begitu kan ya. Raw material ini sebagai output dari apa yang menjadi proses di dalam perusahaan atau yang sedang digeluti oleh Bapak-Bapak sekarang. Oke, jadi di sini ada bagaimana ini manajemen panen, mungkin bisa ditarik ke belakang lagi ya, bagaimana manajemen pengolahan lahan, manajemen pembibitan, manajemen mungkin penyediaan benihnya dan sebagainya. Nah, ini good handling practice ya, bagaimana kita menghandling ya bahan kita ya, kemudian kualitas bahan baku, kemudian keamanan bahan baku dan bagaimana byproduct itu ya. Nah, oke ya Bapak-Bapak ya, bisa ditarik ke belakang ya kalau kebetulan Bapak-Bapak semua ada di di wilayah plantation begitu ya. Nah, terus di sini ada proses ya, proses. Nah, bagaimana sih memproses tadi mulai dari misalnya dari kecambah sawit, kemudian bibit, mungkin pre-nursery ya, PN, MN, kemudian tanaman belum menghasilkan, TM, sampai pemeliharaan, pemupukan dan sebagainya, sehingga dihasilkan TBS yang memuaskan. Memuaskan siapa? Memuaskan konsumen ya, dalam hal ini adalah pabrik kelapa sawit atau di bagian mill begitu. Nah, ini sekali lagi bagaimana proses itu ya, mengubah input ya menjadi produk, di mana setiap tahapan proses itu ada pengendalian prosesnya. Ya, jadi Bapak bisa bayangkan ya, selama perjalanan dari mulai benih sampai TBS itu rangkaian tahapan prosesnya apa? Pasti di situ ada pengendalian. Misalnya bagaimana pengelolaan supaya pelepahnya tidak terlalu banyak. Kemudian bagaimana berapa pelepah yang disisakan di tandan buah yang akan dipanen dan sebagainya, kemudian pengolahan mungkin piringan. Nah, saya tidak begitu mengikuti ya kalau di dalam lahan, tetapi saya kira Bapak lebih memahami ya. Terus, nah di sini tadi ya di raw material tadi kan naik dulu ya Pak ya. Di raw material tidak sekedar bibit, pupuk dan sebagainya, tapi bisa jadi supporting yang ada ya, misalnya pemasoknya atau supporting yang lain terhadap karyawan, misalnya karyawan yang menjalankan tugas tadi ya, kemudian diproses tadi pengendalian prosesnya, kemudian akan menjadi produk. Nah, produk ini kita harus menyesuaikan apa yang diinginkan konsumen. Nah, kalau di produk makanan ya, itu ada yang disebut PIRT ya,
Jadi ini untuk industri rumah tangga, kemudian merek dagang, SNI, halal, itu adalah tuntutan produk yang siap dikonsumsi adalah legalnya ada begitu ya. Nah ini juga kalau ini produk makanan maka sanitasi dan keamanan pangan harus terjaga. Nah terkait HACCP ini kalau kita bicara produk makanan ini akan melekat pada bagaimana teknologi proses di pembuatan raw material gitu ya. Jadi keamanan pangan, apakah kemudian TBS-nya terikut pestisida, apakah TBS-nya nanti terikut logam berat yang tidak bisa dihilangkan pada tahap berikutnya. Ini menjadi sesuatu yang kalau di produknya perkebunan kelapa sawit ini menjadi tuntutan, sehingga nanti saat diserahkan ke konsumen ya atau ke pelanggan dalam hal ini PKS itu nanti memenuhi kaidah keamanan pangannya. Kemudian setelah menjadi output akan sampai ke outcome. Ya, outcome itu bagaimana umpan balik. Artinya misalnya produksinya adalah TBS ya. PKS ini ini kok misalnya tangkainya terlalu panjang atau buahnya terlalu masak atau bahkan busuk atau bahkan mungkin masih mentah. Nah, ini nanti umpan baliknya ya itu akan disampaikan ke ke input lagi ya. Jadi jangan sampai nanti input ini akan tidak memuaskan bagi pelanggan. Jadi umpan balik ini adalah sangat penting ya untuk perbaikan perencanaan manajemen di teknologi produksi ya. Di teknologi produksi itu akan sangat penting. Nah, dalam hal ini ya kaitannya dengan manajemen teknologi pengolahan atau teknologi proses ya, kita bicara lebih luas teknologi proses gitu. Ini juga bagaimana sih kita supaya menghasilkan produk yang bermutu begitu ya, maka kita mengikuti yang disebut quality management system. Nah, salah satunya adalah ISO 9001. Nah, apakah kemudian semua harus ber-ISO? Saya kira ini adalah relatif begitu ya, tergantung kepentingan dari perusahaan apakah akan mengambil ISO atau kalau di kelapa sawit itu RSPO begitu ya, kalau di dalam negeri ISPO. Nah, ini adalah kalau ISPO kalau nggak salah itu menjadi suatu kewajiban perusahaan kelapa sawit untuk menerapkan, namun kalau RSPO itu adalah istilahnya apa ya, tergantung kepentingan dari perusahaan mau sejauh mana. Konsumen kita mau siapa? Konsumen kita menuntut seperti apa? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai konsumen kita menuntut bahwa CPO kita ya itu sudah bersertifikat RSPO gitu kan ya. Ini memang dikelola sejak mulai pembukaan lahan, kemudian sejak pengelolaan perkebunannya ya, mulai dari ya pembibitan kemudian hingga panen, itu bahkan dari pekerjanya itu mengikuti konsep RSPO, sehingga nanti apa yang kita keluarkan atau kita jual ke konsumen itu adalah memenuhi kriterianya, sehingga kalau kemudian ya bahkan coklat ya, permen coklat yang kalau Bapak-Bapak jeli ya untuk melihat, coba mungkin kita melihat beberapa permen coklat yang banyak menggunakan produk sawit itu, kalau nggak salah dari Timur Tengah ya, kalau dapat oleh-oleh haji itu ya, atau mungkin juga coklat-coklat yang beredar di pasar ya, yang mungkin agak middle ya harganya agak miring itu, di situ biasanya ada bahwa ingredientnya salah satu adalah minyak nabati. Di situ ada logo ya, sertifikat RSPO sertifikat gitu ya. Artinya bahwa ini menggunakan minyak sawit yang di mana produsen minyak sawitnya itu adalah sudah memenuhi kaidah RSPO. Nah, ini saya kira tuntutan global ya, terutama negara Eropa itu seperti itu. Nah, kalau kita misalnya melihat ISO ya, bahwa konsepnya adalah pasti kita akan fokus pada pelanggan.
Terus kemudian manajemen atau kepemimpinan, leadership ini juga menjadi bagian prinsip ISO 9001 ya. Nah, 9001 ini adalah sistem manajemen mutu ya. Kemudian bagaimana keterlibatan orang-orang atau karyawan yang ada di dalam lingkungan kita, kemudian pendekatan proses, kemudian bagaimana improvement atau perbaikan ya, pengembangan, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan fakta, dan bagaimana relationship management, jadi hubungan manajemen ya di dalam, baik itu di dalam internal organisasi maupun bagaimana relationship dengan pihak eksternal. Nah, saat ini saya kira kita tidak bisa bekerja sendiri ya, tetapi saling dukung-mendukung, bahu-membahu bagaimana kita menjadi tetap eksis gitu. Nah, di dalam kita menjalankan roda usaha ya atau perusahaan ini pasti juga bagaimana konsep lingkungan itu juga harus kita jaga, apakah itu melalui AMDAL ya atau juga melalui manajemen lingkungan ISO 14001. Dan saya kira bagaimana kemudian di dalam proses ini ya, di dalam proses itu keamanan kesehatan ya, kesehatan kerja, kemudian keselamatan pekerja juga menjadi prioritas ya. Bagaimana kita mengupayakan bahwa kita selalu menjaga pegawai ataupun orang-orang yang terlibat di dalam sistem organisasi atau sistem usaha kita gitu. Nah, ini kalau ini konsep TQM ya saya kira hampir sama ya. Nanti kita lihat di bawah ya, ini terlalu kecil. Nah, ini ya untuk TQM itu 8 elemen pokok total quality management. Itu yang pertama sama dengan di QMS tadi ya, quality management system. Kita customer focus ya, selalu kita fokus pada pelanggan karena pelanggan ini adalah istilahnya raja yang tempat kita menjual produk ya, tempat kita menghasilkan profit ya, selain pasti bagaimana kita cost saving di dalam produksi, menghemat atau mengefisiensikan biaya produksi, juga terkait market itu pasti ada customer focus. Kemudian tadi ya total employee involvement, jadi bagaimana kita mengembangkan pegawai kita, kemudian berpusat pada proses yang baik, manajemen tidak akan tercapai sampai ke dasar-dasarnya begitu ya, sehingga nanti kalau komunikasinya salah pasti ada miskomunikasi, misunderstand, sehingga tujuan utamanya tidak tercapai. Nah, ini saya kira sedikit ya teori ya. TQM atau Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan atau terus-menerus. Nah, Total Quality Management ya itu menggunakan strategi ya, data dan komunikasi yang efektif untuk mengintegrasikan kedisiplinan kualitas ya ke dalam budaya dan kegiatan-kegiatan perusahaan. Nah, TQM juga merupakan pendekatan manajemen untuk mencapai keberhasilan jangka panjang ya melalui kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, jadi pelanggan di sini ya apa yang mesti harus kita lakukan bahwa kita harus melebihi apa yang diinginkan pelanggan. Jadi melebihi, misalnya pelanggan itu butuhnya udah cukup A, maka kita tambah A plus gitu ya, A plus plus misalnya. Nah, itu sehingga lebih puas mereka. Nah, pada penerapan TQM, semua anggota organisasi atau karyawan perusahaan harus berpartisipasi aktif ya dalam melakukan peningkatan proses ya, produk, layanan serta budaya ya di mana mereka bekerja sehingga menghasilkan kualitas terbaik dalam produk dan layanan yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan kepuasan pelanggan. Nah, intinya di sini adalah dari 8 prinsip TQM tadi ya dirangkai seperti ini. Nah, ini
untuk satu persatu saya kira sedikit saja ya, fokus pada pelanggan pasti tadi sudah difahami ya, bahwa pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk atau jasa yang dihasilkan itu memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Apapun yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan seperti pelatihan karyawan, ya, perbaikan proses, penggunaan mesin yang cukup canggih ataupun adopsi teknologi terbaru yang pada akhirnya pelangganlah yang menentukan apakah upaya yang dilakukan tersebut bermanfaat atau tidak. Kemudian yang kedua, keterlibatan karyawan secara keseluruhan. Karyawan merupakan sumber daya ya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakan. Nah, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Nah, dalam pemberdayaan karyawan, terkadang juga diperlukan pelatihan dan peningkatan terhadap keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Ya, jadi ini karyawan adalah supporting kita ya, supporting untuk bisa mencapai tujuan. Tanpa kita bisa mengelola karyawan atau karyawan yang melingkup di bidang kita gitu kan ya, pasti kita akan terseok-seok ya untuk mencapai tujuan. Artinya kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Kemudian pemusatan perhatian pada proses. Nah, perhatian pada peningkatan proses itu merupakan fondasi dasar dalam sistem manajemen TQM. Nah, proses merupakan serangkaian langkah yang dimulai dari penerimaan ya, dari input tadi, dari supplier ya, baik internal maupun eksternal, dan mentransformasikan menjadi output yang akan dikirimkan ke pelanggan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Jadi kalau tadi ya kita bicara tentang proses gitu, kalau bapak-bapak di perkebunan kelapa sawit ya pasti sudah bisa dibayangkan proses apa yang ada, mulai ada benih, kemudian siapa yang menyediakan benih, kemudian setelah benihnya bagus ya bagian pembibitan itu adalah konsumen internal ya. Kalau konsumen eksternal itu adalah saat TBS sudah kita hasilkan kemudian diterima oleh pihak eksternal, itu adalah mereka puas menerima TBS dengan kualitas yang sudah mereka kehendaki ya. Kalau internal itu masih di dalam lingkungan perusahaan itu ya. Di tiap step berikutnya adalah pelanggan internal kita. Jadi step 1, step 2, step 3 sampai end product gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu sistem yang terintegrasi. Jadi meskipun terdapat banyak keahlian ya dan ruang lingkup kerja dalam suatu perusahaan yang membentuk departementalisasi secara vertikal maupun horizontal, namun semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi ya dengan baik ya agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada semua karyawan. Jadi jangan sampai dikantongin sendiri ya, tapi harus disampaikan ke semua karyawan sehingga nanti dengan terintegrasinya sistem ini maka tujuan perusahaan akan lebih terkomunikasikan dan lebih cepat tercapai. Kemudian yang kelima adalah pendekatan strategi dan sistematik. Nah, salah satu bagian yang penting ya dalam manajemen kualitas adalah pendekatan strategik dan sistematik ya dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan. Nah, proses tersebut biasanya disebut dengan perencanaan strategi atau manajemen strategi yang melakukan perumusan dan perencanaan strategi dalam mengintegrasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Jadi di sini bagaimana kita mendekatkan strategi dan sistem ya terkait dengan pencapaian visi misi dan tujuan perusahaan. Kemudian yang keenam, peningkatan yang berkesinambungan. Jadi peningkatan yang berkesinambungan akan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis ya dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Jadi di sini selalu tidak puas
ya. Kata kuncinya selalu tidak puas dengan apa yang sudah kita capai dan kita ingin mencapai yang lebih baik lagi ya, karena konsumen kita pasti juga dia tidak cukup ya, tidak cukup puas dengan apa yang sudah diperoleh ya, sehingga mereka menginginkan yang lebih, maka kita juga harus melakukan peningkatan yang berkesinambungan. Kemudian keputusan berdasarkan fakta. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perusahaan ya, diperlukan data untuk mengukurnya. Nah, di dalam THUM itu mewajibkan perusahaan untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan ya, agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Nah, dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan kejadian ataupun hasil sebelumnya. Jadi, mengapa kok fakta itu penting ya, sehingga kita tidak terjerumus ya di dalam opini ataupun gosip begitu ya, bahwa kita mengambil keputusan sudah berdasarkan fakta. Kalau sudah ada data, kita tidak bisa diombang-ambingkan baik itu oleh pihak internal sendiri ataupun pihak eksternal ya. Jadi data itu sangat penting ya. Oke. Yang ke-8 adalah komunikasi. Nah, di dalam operasional sehari-hari ya, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal maupun metode pelaksanaan. Nah, perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Karena komunikasi yang baik itu akan menimbulkan motivasi ya, dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaan ya. Jadi komunikasi menjadi kata kunci terkait keberhasilan juga ya, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Ini terkait ISO ya, sedikit ya, hampir sama sebenarnya di konsep ISO ini. Yang pertama customer fokus pada pelanggan, leadership, kemudian keterlibatan karyawan, pendekatan proses, kemudian improvement, pengambilan keputusan berdasarkan fakta, relationship management. Ini hampir sama dengan THUM tadi ya, tapi ISO ini adalah semacam semacam tuas pendorong atau mendorong roda ya, mengantarkan roda perusahaan menuju ke total quality management THUM. Nah, di dalam QMS ya, sistem manajemen itu atau quality management system adalah kemampuan suatu organisasi dalam menjaga kualitas mutu, baik itu dari jasa maupun barang yang dilayankan. Nah, salah satu sistem manajemen mutu yang sangat populer dan mungkin paling banyak diterapkan di seluruh dunia adalah sistem manajemen mutu yang dikeluarkan oleh organisasi standar internasional atau International Standard Organization. Nah, ISO menetapkan standar untuk sistem manajemen mutu ya, ada seri 9001 sehingga dikenal ISO 9001. Nah, saat ini kita masih menggunakan ISO 9001 2015. Ya, ini perkembangan ISO. ISO itu dikenalkan sejak tahun 87 ya, berisi dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu. Terus kemudian direvisi tahun 94, kemudian direvisi tahun 2001 yang berisi persyaratan sistem manajemen mutu atau quality management system requirement. Kemudian versi 2000 ini direvisi di 2008 menjadi 9001 2008 dan yang terbaru adalah 9001 2015. Nah, ini saya kira prinsipnya tadi ada fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, peningkatan ya, pengambilan keputusan berbasis bukti, manajemen hubungan ya. Nah, ini sedikit saja ya, karena hampir sama dengan penjelasan di THUM ya. Nah, fokus pelanggan, tadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melampaui harapan pelanggan. Kemudian untuk kepemimpinan, nah pemimpin dari semua tingkatan itu menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan dan menciptakan kondisi
ya, di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi. Kemudian keterlibatan orang, nah karyawan yang kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting ya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Kemudian pendekatan proses, nah hasil yang konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas-aktivitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Kemudian yang kelima itu peningkatan, bahwa organisasi yang sukses selalu fokus terhadap pada perbaikan. Kemudian yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti tadi ya. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data serta informasi yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian manajemen hubungan ya, untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah supplier. Jadi kalau misalnya ya, pengambilan keputusan berbasis bukti, misalnya, oh ini kok tanaman sawit kita menguning gitu ya, daunnya, ada apa ya ini misalnya, maka untuk, oh ini pupuknya nanti harus ada nitrogennya misalnya, oh ini kurang N-nya kayak gitu kan, ada ya tanda-tanda atau berdasarkan data, oh kalau menguning itu nanti kemungkinan seperti ini ya, sehingga nanti harus dipupuk dengan ini. Nah itu sebagai bagaimana langkah pengambilan keputusan ya, misalnya oh ini kok dimakan larva atau apa ya misalnya, itu kan ada bukti yang ada di situ. Oke, jadi manajemen hubungan, sekali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri ya, pasti ada kaitannya ya, sejak mulai input ya, proses maupun output, kita pasti ada siapa pihak-pihak yang membantu atau yang terlibat atau yang berkepentingan di dalam proses kita. Oke, lanjut nih Pak nih. Nah ini terkait supply chain traceability ya, produk pangan dan hasil pertanian. Nanti mungkin ada kaitannya dengan di perkebunan. Nanti coba kita lihat ya. Nah di sini memang kita lihat di farmer ya, di farm, kemudian di manufacturing ya, kemudian di distribusi, di retailer dan di konsumen. Nah ini ada ya di bagian produksi ya, di plantation ya. Ini nanti pasti ada yang namanya internal traceability. Jadi ada bagaimana sih kita melihat supply chain bahan hasil produksi kita sampai ke tangan konsumen ya, rantai pasok, manajemen rantai pasok ya, mulai dari produksi di pertanian, kemudian bagaimana di bagian pertaniannya, kemudian bagaimana di faktorinya atau di pabrikasinya, kemudian bagaimana di distributornya, kemudian bagaimana di pasarnya, dan bagaimana di konsumennya. Dan di sini ini ada kaitannya kalau tadi kita bicara tentang manajemen teknologi pengolahan ya, bagaimana kita di pertanian ini kita cara bertanam yang baik ya, good agriculture practicing, kemudian setelah panen bagaimana good handlingnya, kemudian di manufacturingnya bagaimana good manufacturing practice-nya ya, sehingga praktek yang baik ini harus selalu kita lakukan di setiap tahapan proses. Kemudian bagaimana kita menghasilkan produk yang aman sampai tangan konsumen, pasti harus diikuti. Apakah ada kemungkinan ya di lahan atau di plantation-nya itu terikut cemaran ya, mungkin atau tidak. Apakah kemudian di tahap proses itu meniadakan cemaran itu, kemudian di distribusi apakah mungkin juga ada ya, terus apakah nanti di tahap di konsumen ada langkah untuk istilahnya
meniadakan kontaminan tadi, misalnya harus dimasak kembali atau rebus, dikukus, digoreng. Nah, itu informasinya harus jelas sehingga nanti di tahap konsumen ini benar-benar Nah, supply chain atau rantai pasok adalah yang terintegrasi dan saling terkait mulai dari industri hulu sampai ke hilirnya. Jadi dari mulai tadi ya, dari plantation sampai ke customer. Kemudian keterkaitan dan hubungan yang terjadi meliputi aliran barang atau produk, atau layanan, uang atau modal, maupun informasi. Ya, dari produsen awal sampai konsumen akhir. Kemudian supply chain management itu sebagai manajemen dari jaringan bisnis mulai dari awal produksi sampai kepada pemenuhan permintaan barang-barang atau jasa yang diinginkan konsumen akhir. Ya. Nanti bisa ditarik juga produk kita adalah misalnya TBS gitu ya, supply chain-nya bagaimana itu nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau supply chain traceability ya, produk pangan dan hasil pertanian, jadi keamanan pangan telah menjadi prioritas ya, mengingat adanya cemaran ya baik fisik, kimia maupun mikrobiologis yang akan mengancam keselamatan konsumen. Nah, penarikan produk yang teridentifikasi tidak aman itu penting dilakukan untuk melindungi konsumen dari penyakit yang terkandung pada bahan pangan. Jadi kadang-kadang produk sudah kita lempar ke pasar, tetapi ternyata di situ ada kontaminan yang sampai kemungkinan membahayakan konsumen, maka harus kita tarik ya. Nah, penarikan produk tersebut dapat dilakukan melalui traceability atau kemampuan telusur atau ketertelusuran ya, menjadi suatu landasan dalam hal kebijakan keamanan pangan. Nah, banyaknya faktor yang terlibat ya, persediaan yang tidak terprediksi dan perishable food atau kemudahan busuknya bahan makanan ya, maka meningkatkan kebutuhan akan jaminan kualitas dan keamanan pangan. Nah, dalam proses produksi perlu dipastikan traceability dan compatibility sebagai langkah-langkah keamanan pangan. Jadi kemampuan telusur ini penting ya untuk menjaga atau menjamin keamanan pangan produk kita setelah dilempar ke konsumen, sehingga nanti sejak raw material kita harus sudah identifikasi apakah ada cemaran yang terikut, apakah di tahap berikutnya bisa ditiadakan, kalau tidak apakah proses berikutnya bisa meniadakan cemaran tersebut, sehingga memang benar-benar yakin ya produk kita aman dikonsumsi. Nah, bagaimana sistem traceability ya? Nah, sistem traceability adalah totalitas data dan operasi yang mampu memelihara informasi yang diinginkan mengenai produk dan komponennya melalui semua atau bagian dari rantai produksi dan pemanfaatannya. Nah, sistem traceability ini akan merekam dan mengikuti proses produksi asal material yang dihasilkan oleh pemasok atau yang berasal dari pemasok yang diproses dan didistribusikan sebagai produk akhir. Nah, karakter dasar dari sistem traceability adalah sebagai berikut. Identifikasi unit atau batch ya, semua bahan dan produk, kemudian pendaftaran informasi kapan dan di mana unit atau batch dipindahkan atau bertransformasi, kemudian sistem yang menghubungkan data dan mentransfer semua informasi penelusuran yang relevan dengan produk ke tahap berikutnya atau langkah pemrosesan. Jadi misalnya di TBS siapa pemanennya, jam berapa dipanen dan sebagainya. Saya kira itu nanti bisa ditelusuri dari situ ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas traceability adalah yang pertama struktur dan organisasi rantai pasok ya. Jadi tingkat kolaborasi dalam rantai pasok, kemudian jumlah pelaku atau aktor dalam rantai pasok, kemampuan pelaku rantai pasok untuk mengidentifikasi asal produk, kemampuan pelaku rantai pasok mengelola sistem ketelusuran, kemudian kompatibilitas antar pelaku rantai pasok. Kemudian yang kedua, tujuan suatu produk,
kemudian identifikasi unit lot yang dapat dilacak, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk melacak suatu produk, kemudian kredibilitas metode penelusuran, metode identifikasi dan standarisasi data, kemudian sistem keterlacaan yang tergabung dalam sistem manajemen informasi fungsional dan atau jaminan kualitas ataupun keamanan sistem, dan tentu saja peraturan tentang traceability atau ketelusuran tadi. Nah, selain isu keamanan pangan, ya traceability system juga memberikan jaminan ya keaslian dari produk dan memberikan informasi yang dapat dipercaya. Regulasi tentang traceability harus diwujudkan dan konsisten ya dalam mengimplementasikan sistem tersebut, berguna sebagai kendali kualitas dan juga jaminan bagi konsumen. Nah, ini mungkin juga bisa diterapkan ya di perkebunan traceability, misalnya oh ini kalau si pemanen A itu nanti secara ini kemampuan telusurnya bagus ya, ketertelusurannya bagus, nanti pasti kalau pemanen A itu dapat dipercaya dan sebagainya. Ini bisa ditarik ke belakang gitu ya, jadi bisa ditarik general. Tapi memang end to end ya, yang namanya rantai pasok itu dari awal sampai konsumen, dari hulu sampai hilir. Oke, ini sedikit tentang bagaimana PIRT, SP, MD, ML, dan BPOM ya. Saya kira nanti tugasnya tidak harus ke situ, tetapi nanti bisa di bagaimana manajemen produksi TBS ya, mulai A sampai produk akhir ya, bagaimana manajemen mutunya dan penerapan standar-standar yang ada. Ini nanti barangkali ada yang tertarik ya tentang PIRT. Nah, PIRT merupakan singkatan dari pangan industri rumah tangga, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan ya kepada industri pangan skala UMKM atau rumahan. Nah, sertifikat PIRT itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan ya, Dinas Kesehatan, berlaku selama 5 tahun dan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya itu melakukan perpanjangan. Nah, tetapi PIRT itu tidak berlaku untuk produk susu dan olahannya, daging ikan unggas, ya, minuman beralkohol, minuman dalam kemasan, dan pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI. Mengapa susu dan ikan tidak boleh ya? Ini karena sangat mudah rusak ya, karena ini merupakan makanan mikrobia yang paling disukai ya untuk produk susu dan ikan. Nah, kalau minuman alkohol itu pasti ada regulasi ya, karena kan untuk bisa dijadikan masih boleh dikonsumsi ya, bukan tidak memabukkan, itu kan ada aturan tersendiri. Kemudian air minum dalam kemasan itu juga tidak bisa PIRT sendiri karena ada regulasi yang lain. Kemudian ada pangan lain yang wajib SNI. Kemudian untuk SP ya, sertifikat penyuluhan, ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan melakukan penyuluhan kepada pengusaha rumahan kecil. Jadi ini lebih kecil lagi ya dibanding PIRT untuk SP. Nah, pelaku usaha SP biasa mengikuti penyuluhan dari Dinkes dan pengawasannya melalui sidak dan memastikan proses produksi sesuai standar keamanan pangan. Nah, ini untuk MD merek dagang, merek dalam ya, makanan dalam. ML itu adalah makanan luar. MD itu adalah nomor izin yang dikeluarkan oleh BPOM untuk industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri. Sebaliknya kalau ML itu berasal dari luar negeri ya. Jadi produk yang masuk ke Indonesia dari luar negeri itu masuk ke BPOM dengan nanti kode ML. Kemudian pengawasannya itu selain melalui sidak juga di tingkat retail. Untuk SNI sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Nah, ini kalau SNI ini berlaku
secara nasional di Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Dan BSN itu ada di lembaga pemerintah non-kementerian dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, BSN ini mempunyai peran ya dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi SNI skupnya lebih luas lagi ya. Nah, SNI sendiri disusun untuk membuat pengertian yang sama terhadap istilah dan definisi suatu produk pangan, ya, menyeragamkan penamaan atau menyebutkan produk pangan, serta menyiapkan acuan atau pedoman istilah dan definisi dalam rangka standarisasi dan sertifikasi produk suatu produk pangan, ya. Tapi SNI sendiri kan tidak hanya produk pangan, ya, tetapi produk-produk lain yang dikeluarkan oleh Indonesia, apakah sesuai standar SNI atau tidak. SNI itu memang bersifat sukarela, ya, namun dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, atau pertimbangan ekonomi, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis atau parameter dalam SNI. Nah, sehingga kalau sudah ber-SNI itu lebih lebih bisa diterima oleh konsumen gitu. Nah, contoh ya, SNI untuk pangan olahan yang diberlakukan secara wajib ya. Jadi yang makanan yang wajib SNI itu ada air mineral alami ya, air mineral, air demineral, air minum embun. Ternyata ini harus SNI, garam beriodium, minyak goreng sawit ya, kopi instan, tuna dalam kemasan kaleng, sarden dan makeral dalam kaleng ya, tepung terigu ya sebagai bahan makanan, gula kristal putih ya, gula kristal rafinasi, kakao bubuk dan biskuit ini wajib SNI ya, karena ini produk-produk yang dihasilkan oleh industri besar ya, dan juga berkaitan tadi ya pelestarian lingkungan, kesehatan masyarakat dan sebagainya. Oke, saya kira itu materi overview saya ya. Nah, ini nanti ya tugas Bapak-bapak melingkupi, monggo nanti bisa kita diskusikan ya terkait di slide ini ya. Mau seperti apa contohnya? Oke, boleh di screenshot sebentar Pak, ini Pak. Nanti saya kasih file ke Pak Yoga ya. Nanti saya minta nomor HP-nya Pak Yoga, Pak. Oke, bisa. Saya keluarkan dulu ya ininya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Atau ini saya coba bisa nggak? Saya kirim ke sini dulu ya filenya Pak ya. Mudah-mudahan bisa nggak melampirkannya. Oke, mungkin kita diskusi dulu aja ya. Nanti filenya saya kirim ke Pak Yoga. Mungkin nomor HP Pak Yoga saya catat dulu Pak. 0853 Bu. 0853 ya. 8708. 8708. 3080. 3080. 0853 ya tahu Pak. 8708 ya. Ya Bu. 3080. Oke. Bu. Oke, nanti saya kirimkan melalui Pak Yoga filenya. Monggo Bapak-bapak untuk mungkin kita buka diskusi untuk terkait tugas minggu depan ya. Kita punya berapa kali pertemuan, Pak? Halo? Kita punya 4 atau 5 ya? 4 kalau nggak salah ya, jatah saya biasanya hanya 4. 4 kali Bu. 4 ya Pak ya? Oke.
Berarti kalau ber11 ini berarti satu sesi 4 orang dong. Ya, 4-4-4-4-3 begitu. Nah, nanti mudah-mudahan selesai ya Pak ya. Kalau misalnya nanti di dalam 3 minggu terakhir belum selesai, nanti mungkin bisa kita tambah waktu ya untuk menyelesaikan begitu, mudah-mudahan. Tapi harapan kita nanti 3 minggu terakhir ini kita selesai sehingga tidak mempengaruhi waktu bapak-bapak ya. Ya, oke. Monggo silahkan. Barangkali akan ada yang ditanyakan terkait manajemen teknologi hasil perkebunan ini, terkait tugas yang akan disampaikan, silahkan. Sehingga minggu depan nanti harus ada minimal 4 orang ya Pak Yoga ya, yang untuk presentasi. Betul, Bu. Minimal 4. Nah, nanti yang kelima, kalau yang pasti 4 mudah-mudahan selesai ya. Tapi kalau tidak selesai nanti 3 ya. Biasanya kita kadang-kadang saking semangatnya gitu ya, kadang-kadang nggak selesai. Nah, nanti kita susul berikutnya. Tapi paling nggak 4 ini siap dulu. Oke, silahkan Bapak-Bapak untuk kalau ada pertanyaan terkait materi presentasi atau terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang perlu diperjelas, silahkan. Silakan Pak Mas Kuning. Oke, silahkan. Ya. Bu, terima kasih Bu untuk waktunya Bu. Ya. Hanya ini aja Bu, mempertanyakan prinsip dasar tadi sempat disampaikan ISPO dengan RSPO itu. Ya. Prinsip dasar dari keduanya itu apa Bu yang membedakannya? Kayaknya Pak Mas Kuni lebih paham deh. Iya Pak. Kayaknya Ibu lebih. Nanti kita baca teori bersama Pak. Tapi yang jelas terkait ISPO ya, ISPO itu kan semacam moratorium ya yang diwajibkan oleh perusahaan sawit agar sawit lestari begitu ya Pak ya. Kalau RSPO kan ini regulasi dari pihak eksternal ya yang menjadi bagaimana kita mengelola lahan perkebunan ini benar-benar green lah ya, dari mulai pembukaan lahan, di situ harus melihat habitatnya, tidak merusak lingkungan dan sebagainya, sampai mungkin di dalam perkebunan sendiri ya tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, tidak boleh ada prostitusi di situ sampai yang sebegitunya ya. Artinya bahwa di ISPO ya ini kan kemudian pemerintah pemerintah mewajibkan begitu ya, kayak mewajibkan perkebunan kelapa sawit atau pelaku pengusaha sawit itu mengikuti konsep ISPO gitu. Nah, RSPO ini adalah pihak eksternal ya yang mungkin juga bahkan sampai kelestarian lingkungan juga ya Pak ya, sehingga memang ada perdebatan juga kadang-kadang di RSPO ini ya, di RSPO. Ini untuk siapa ini? Untuk kita atau untuk mereka gitu kan, kadang-kadang kan sampai seperti itu. Nah, sekali lagi kan kami akan mengembalikan monggo kembali ke perusahaan masing-masing. Pasar Anda siapa gitu kan ya. Kalau pasar Anda tidak cukup, udahlah tetangga sebelah aja gitu kan ya. Yang ngapain kita susah-susah gitu kan misalnya. Tapi kalau pasar kita adalah negara sebelah atau negara sebelah yang jauh lagi, maka kita harus mengikuti regulasi apa yang mereka tetapkan gitu Pak. Jadi tentang prinsip-prinsipnya pasti Bapak-bapak di sini lebih memahami ya konsep ISPO seperti apa, RSPO seperti apa. Tapi sekali lagi bagaimana kita mengambil peran ya, tergantung siapa konsumen kita. Sekali lagi siapa konsumen kita, mereka menghendaki apa, itulah yang harus kita ikuti ya. Meskipun kadang-kadang katanya ini kita kalau RSPO-nan begini gitu kan ya, tetapi kalau kita lihat dalam jangka yang lebih luas ya, kemudian apalagi kalau kita kemudian NKRI gitu ya Pak ya, nasionalis gitu kan ya, itu wah semakin bagus lagi ya. Tapi sekali lagi ini namanya bisnis ya, pasti dari perusahaan memiliki pertimbangan tertentu ya untuk bagaimana mengambil regulasi-regulasi yang relevan dan
menguntungkan dan mungkin saling menguntungkan ya, mungkin tahap awal rugi dulu gitu ya Pak ya, tapi harapannya ke depan lebih maju lagi gitu. Itu ya Pak Mas Kundi ya, tentang item-item nanti bisa dilihat bersama nanti. Ya. Oke. Monggo mungkin ada lagi Pak. Pak Yoga, kira-kira sudah bisa dipahami tugas-tugasnya seperti apa kira-kira? Diulang lagi aja Bu, biar sama-sama paham. Diulang lagi ya, oke ya. Satu slide yang terakhir ya. Oke, ini Pak. Jadi nanti abaikan ya, abaikan bahwa produk kita harus makanan, abaikan. Jangan melihat produk kita makanan gitu ya. Produk kita apa gitu kan, produk kita apa. Kalau kita mau ke CPO ya produknya CPO. Kalau produk kita TBS ya kita ke TBS. Nah nanti monggo bersebelas ini bisa berbagi bagaimana mencapai sasaran ya, menghasilkan TBS itu sesuai dengan keinginan pelanggan, dengan mengikuti regulasi yang ada, kemudian mengikuti konsep manajemen proses yang baik ya, manajemen mutu yang baik, konsep bagaimana kita tidak mengabaikan lingkungan, kemudian mengikuti regulasi, katakanlah bahkan mungkin kalau nanti ada yang tertarik ke HCV ya, ke bagaimana apa itu di setiap berapa bapak-bapak mesti lebih ngerti ya, di setiap sekian hektar harus ada tanaman hutannya kayak gitu, monggo ya, itu bisa didekatkan juga ya, jadi bisa ke arah good agriculture practices-nya, good handling-nya, atau di rangkaian proses tadi ya, tentang bagaimana pengendalian proses ya, bagaimana proses pembibitan yang baik, kemudian proses penanaman, proses apa itu panen yang baik, atau ke arah regulasinya. Monggo silahkan nanti bisa diarah di teknis tapi dikaitkan dengan manajemen ya, teknis kaitkan dengan manajemen atau di konsep regulasinya. Silahkan nanti Bapak-Bapak. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi ini sebagai gambaran saja ya, bahwa organisasi itu, organisasi manufacturing ya, itu tidak melulu bahwa pabrik gitu ya. Jadi kalau Bapak bisa bayangkan itu kebun itulah pabriknya ya, perusahaannya adalah kebun tadi. Ada raw material, ada proses di situ, ada produk di situ, ada konsumen di situ, ada outcome di situ. Nah, nanti teknis dikaitkan dengan manajemen, begitu Pak. Kira-kira bagaimana? Bisa diterima? Bu, silahkan coba, iya coba menanyakan. Iya. Artinya tugas kami yang berapa orang ya? 11 orang ya? 11 orang itu berarti kan berbeda-beda Bu ya, temanya ya? Bersebelas orang sebaiknya berbeda Pak, sehingga kan nanti harapannya dengan Pak Yoga ini dikoordinasikan, tetapi seandainya nanti ada overlapping, itu tidak persis sekali, karena kan pasti apa ya, tinjauan seseorang terhadap apa ya, kajian manajemen pasti akan berbeda ya, karena informasinya kan manajemen itu adalah seni gitu kan ya, jadi tidak persis sekali Pak. Jadi misalnya ada overlapping itu ya overlap, tapi tidak 100% overlap gitu, tapi mungkin berapa persen overlapping gitu Pak. Artinya merujuk ke itu tadi ya, bagan yang terakhir Bu sampaikan tadi ya. Iya Pak, iya Pak. Itu kan rangkaian proses Bu, mulai dari operasional sampai ke pemasaran kan saya lihat tadi. Terus ada manajerial di situ Pak. Ya, jadi mungkin kami bersebelas ini nanti mengambil materi-materi yang ada di dalam bagan yang besar itu gitu ya Bu.
dikembangkan ya Pak ya, sehingga Ya. nanti kalau ISO nggak relevan nih dengan perkebunan sawit. Nah, regulasi apa yang nanti yang pas di situ, karena tadi ISPO dan RSPO atau regulasi yang lain, tapi sasarannya adalah bagaimana kita menghasilkan output yang memenuhi keinginan pelanggan dan tentu saja dengan regulasi yang ada begitu Pak. Iya ya, paham Bu. Iya Pak. Tapi mungkin bagusnya kita ini koordinasi dengan ini kan kebetulan kami satu perusahaan Bu. Ada dua sih. Jadi mungkin nanti kayaknya lebih bagus kalau apa ya, berkoordinasi di luar saya di luar sistem gitu Pak, sehingga nanti mungkin malah bisa sambung menyambung Pak. Jadi apa informasinya menjadi utuh gitu, bersebelas itu Pak. Iya, kayaknya seperti itu. Iya. Mungkin Bapak yang lain ada Pak, ada yang ditanyakan. Kalau pemahaman saya seperti itu dari yang disampaikan tadi. Gitu ya Pak Yoga ya. Siap Bu. Usulan Pak Rudi bagus sekali. Ya. Oke, ada lagi barangkali? Kita sebenarnya terjadwal sampai jam 5 ya Pak ya. Sehingga harapannya 2 jam ya, berarti 2 jam itu kan nanti misalnya per seorang setengah jam, insya Allah kan bisa 4 orang ya. Karena ini dulu kayaknya kalau nggak setengah, hanya 1,5 jam ya waktunya, tapi ini udah ditambah 30 menit lagi ya, sehingga menjadi 2 jam, saya kira lebih bisa selesai nanti. Sehingga 3 kali pertemuan nanti insya Allah bisa ya. Nanti untuk siapa yang akan maju di minggu besok itu saya serahkan sepenuhnya ke Bapak-Bapak, tapi jangan sampai saling menunggu gitu ya, saling menunggu. Jadi pastikan siapa 4 orang itu di minggu kedua, siapa 4 orang itu. Ya memang nanti tergantung kesiapan siapa yang mau dulu, silahkan, tetapi jangan sampai apa ya, terus kemudian berikutnya siapa, waduh siapa ya gitu, jangan sampai. Karena pernah ada kelas yang seperti itu, sehingga aduh ini kok gini gitu, koordinasinya kurang bagus gitu. Tapi saya kira kalau ini satu perusahaan, saya kira koordinasinya lebih bagus. Nanti diatur Pak Yoga Bu. Kalau Pak Yoga kita ngikut semua Bu. Pak Yoga, halo, siap gerak gitu. Ya. Masih ada pertanyaan lagi barangkali? Jadi memang saya tidak memberikan secara teknis satu persatu karena pasti ya membosankan ya, karena kan sebenarnya teori itu semua ada ya, sehingga yang saya berikan adalah tadi overview saja ya yang berkaitan. Tapi kalau tadi ISO pun saya berikan 1 semester ya enggak baru selesai itu, kalau mau prinsip nanti ada klausul-klausulnya, bagaimana pencapaian klausul kayak gitu. Nah itu panjang sekali memang. Iya. Bagaimana Bapak-Bapak? Masih ada pertanyaan? Kita kalau nggak ada pertanyaan tidak sampai jam 5 hari ini. Cukup sampai di sini saja. Masih ada kuliah lagi nggak nanti Pak? Habis Bu. Masih ada kuliah? Cukup. Iya. Oke ya Pak ya. Iya Pak. Masih ada pertanyaan? Tadi Pak Mas Kuni mau nanya Bu. Oh ya, silakan. Cukup Bu, saya cukup Bu. Oke, ya. Oke nggih, kalau cukup. Ampun Bu, cukup Bu. Tidak usah lama-lama ya Pak. Cukup, ampun. Iya. Terima kasih sekali. Mohon maaf saya tidak bisa mengisi sampai jam 5. Bukan berarti karena sebenarnya kalau mau saya kasih teori-teori ya sampai jam 5 bisa Pak. Tapi saya kira tidak pas ya saya memberikan terlalu teknis sekali, sehingga nanti minggu depan kita discuss. Mudah-mudahan saya juga bisa ikut berperan ya di dalam diskusi tadi ya. Tapi saya kira dari Bapak-Bapak juga aktivitasnya nanti kami perlukan ya, sehingga nanti bisa saling kolaborasi ya, meskipun satu perusahaan, tapi saya kira improvement di masing-masing itu juga mungkin seninya beda. Nah, nanti bisa didiskusikan bersama. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf atas
sesuatu hal ya yang seandainya tidak berkenan, kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dari hari ini. Ibu atas Ya, materi dan penjelasannya Bu. kita ketemu minggu depan ya Pak ya. Nanti saya Ibu. kirim ke Pak. Ya, Bu. Yoga. Bahannya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu.